Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita salutna. Selamat Natal. Solat nari selamat Natal. Muliate amang inang. Hujau majo hata ni debata di pesta Natal na padua honon. Ima nanienet sian Heber biddu sada ayat sada satu ayat opat. Hujah amat hita songonom madidok. Jut jalaragam na jolo pabahenan ni debata mamakulingi aka amai marhite-hite aka panurirangi. Alai dia ka arina parpudion dipakuligi do hita marhite sian anaki. Ibana do dipabakit gabe sitean parluhutani. Jala marhite-hite ibana do ditoppa aka hasiangani. Silam ni hasangapon na do hot suman ni hadirion na do ibana. Jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagogo oni. Jaladung dipatupa ibana hayason sian akadosa. Hudul do ibana tusiamun ni hatongaman na digijangi. Songon surung ni guarna na tinean nai na mangatasi akka suru-suruan. Songonido surung ni hasangapon na martibakon nasida. Di bahasa Indonesia saya akan bacakan Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amang, inang, dan seluruh saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pesta Natal yang kedua selalu konsisten kita adakan sebagai wujud nyata betapa bersyukurnya kita atas kelahiran Kristus. Tetapi di pengalaman memang setiap perayaan yang kedua di gereja itu antusiasnya tidak sebesar perayaan pertama. Kalau saya tidak salah, kalau semalam mungkin hampir 1.000 yang datang, 7.30 dan jam 10, karena di jam 10 sudah ada 400 orang lebih. Itu begitu banyak dan begitu besar. Tetapi di pesta yang kedua, ya ini pun dari pengalaman sudah termasuk banyak ini yang hadir di pesta kedua. Sehingga gereja-gereja sering mensiasati bagaimana supaya pesta kedua itu juga dihadiri. Sehingga di situ dibuat, mungkin ada yang membuat tidak kokaporsiaon, ada yang membuat pandidion yang seperti kita hari ini lakukan, ada juga cara-cara lain untuk menghimpun massa jemaat hadir di pesta yang kedua. Nah, tetapi kembali lagi amang inang, walaupun ini sudah menjadi suatu realita di gereja, gereja kita tidak pernah menghapuskan yang namanya pesta kedua. Walaupun suara-suara itu sudah banyak, bahkan dari tingkat-tingkat gereja sudah banyak mengusulkan, pesta kedua itu ditiadakan sajalah, karena
sedikit orang yang datang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dan saudara kita yang tidak bisa hadir pun hari ini, mudah-mudahan biasanya ada perkumpulan keluarga dan mudah-mudahan di sana mereka juga bersekutu mensyukuri kelahiran Kristus. Tetapi Amang Inang, kita lihat bagaimana almanak kita mengaturkan itu, betapa pentingnya itu sehingga tidak dihapus. 24 malam itu semua jemaat diajak untuk membuka hati menyambut Raja yang akan lahir. Raja yang akan memberikan kuasanya kepada kita, kepada dunia ini, memberikan jalan keselamatan. Dia belum lahir, tetapi semua umat dituntun untuk menyambut kelahirannya dengan sukacita. 25 dia lahir. 25 dia lahir, kita rayakan dengan penuh sukacita. Kita panjatkan puji-pujian dan rasa syukur yang begitu besar. Dan di pesta yang kedua 26, kita juga berkumpul untuk mewujud nyatakan bahwa kita meyakini yang lahir itu bukan hanya sekedar manusia. Jadi kalau di tanggal 25 kita melihat bahwa kelahiran Yesus itu Tuhan menjadi manusia. Yang lahir ini adalah anak bayi, yang lahir ini punya daging, yang lahir ini berasal dari seorang perempuan. Kita banyak melihat hal itu dalam tanggal 25. Tetapi tanggal 26 kita diingatkan supaya jangan terjebak. Jangan terjebak dalam melihat kelahiran Yesus itu hanya sebatas daging. Tetapi tanggal 26 ini dinyatakan kepada kita, sebenarnya daging yang kamu lihat itu tidak sama seperti manusia pada umumnya. Benar, Allah telah menjadi manusia, tetapi Allah yang telah menjadi manusia itu jangan kita lihat hanya sebatas manusia. Di tanggal 26 ini dijelaskan kepada kita, manusia yang lahir itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ada rangkaian yang sebenarnya menjelaskan segala sesuatunya kepada kita. Sehingga Ibrani tadi mengatakan di dalam ayatnya, dia mengatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lihat, dijelaskan, anak yang lahir itu oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Ini sangat sulit dimengerti Amang Inang. Bayangkan orang yang baru lahir menciptakan semua yang ada ini. Ibrani mengatakan itu. Yesus baru lahir sekitar sebelum 1 Masehi. Dunia ini sudah ada ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu. Tetapi Ibrani mengatakan yang lahir inilah yang menciptakan semua yang ada ini. Logika tidak akan mampu memuatnya. Siapapun tidak akan percaya, bagaimana mungkin ini baru lahir sekarang dia menciptakan ini, segala sesuatu ini. Tetapi lihat, Ibrani kembali mengatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Sering kita sulit memahami ketuhanan Yesus karena kita memahami semua firman yang di Alkitab itu seperti kita memahami diri kita dan kehidupan kita. Karena firman sering mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, kita gambarkan di dalam pikiran kita seakan-akan Allah dan Yesus itu seperti saya dan anak saya. Karena firman sering mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, kita melihat hubungan itu seperti seorang ayah pada umumnya kepada anaknya. Padahal tidak. Kalaupun firman mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, itu menekankan kesatuan yang kuat, yang tidak terpisahkan. Yohanes juga mengatakan di dalam kitab Yohanes, aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kata Yesus. Itu juga sulit dicerna, itu juga sulit dipahami. Tetapi yang mau dikatakan, Yesus itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Yesus itu satu kesatuan dengan Allah.
Yesus itu bagian dari diri Allah itu sendiri, yaitu firman-Nya. Amang, inang memang Yesus itu tidak bisa kita terima ketuhanannya secara logika. Sehingga Yesus Kristus sendiri sudah mengatakan, kamu tidak akan mengerti dari dirimu sendiri, tetapi oleh Roh, maka pada saatnya nanti engkau akan mengerti. Untuk itu amang inang, lihatlah Yesus itu punya dua sisi. Kalau kita lihat, perhatikan tadi lagu-lagu kita ini pun menjelaskan kepada kita Yesus itu dua sisi. Kalau dia cara tadi buku Ende nomor 611, di ayat 1 dikatakan, Tuhatta peak di panggagatan, pogos lea alai sun sangap. Bayangkan ada satu kalimat tetapi maknanya berlawanan. Dia bilang Yesus itu hina tetapi dia mulia. Bayangkan itu bagaimana memahami hina tapi mulia. Manusia betul tapi Tuhan. Hina tapi mulia. Dia daging tapi dia Tuhan. Sehingga tidak mungkin pikiran kita menerima itu. Tetapi amang inang, sebagai orang yang percaya, yang telah digerakkan oleh Roh selama ini, dituntun dan diajari, maka yang tidak terterima logika hari ini dan sampai selama-lamanya akan mengisi kehidupan kita. Bahwa kita selalu percaya bahwa Yesus yang lahir itu adalah Tuhan itu sendiri yang memberikan kelepasan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita. Dan hari ini pun semua termasuk yang mau terdiri, itu merupakan bentuk kepercayaan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan maknai Natal hanya dari sisi kelahiran Yesus sebagai manusia, tetapi maknai juga Natal bahwa mengajarkan kita yang lahir itu adalah Tuhan itu sendiri. Imani itu sampai kapanpun, imani itu apapun situasi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu dan panggilan-Mu kepada kami. Sehingga kami masih mampu melangkahkan kaki kami untuk menyatakan iman kepercayaan kami kepadamu, kepada anak-Mu, dan kepada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami. Kami mensyukuri Tuhan bahwa kelahiran-Mu menyelamatkan kami dan mengantarkan kami kepada keselamatan yang selama-lamanya. Tuhan, kami tahu pikiran kami tidak akan mampu sepenuhnya menerima secara logika kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tetapi karena pekerjaan Roh-Mu, kami menjadi percaya. Biarlah kepercayaan kami itu kami tunjukkan dalam kehidupan kami dan dalam keluarga kami. Ampuni setiap dosa yang kami perbuat dan terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita persiapkan persembahan kita bernyanyi. Asih
suruhan parti surgawi binegeni parmangan diladangi lunga tubuh Raja Kristus dipaluahi di hutan Betlehem peak dibarahi oh Tuhaki. Roma ho Tuhan, oh Jesus Tuhaki, sian banua kincang turong aki. Roma ho Tuhan si paluahi, damai binoan mudang nata rasami, oh Tuhaki. Endeni suruhan parti surgawi binegeni parmangan diladangi lunga tubuh Raja Kristus si paluahi di hutan Betlehem peak dibarahi oh Tuhaki. Kita memasuki acara baptisan kudus. Untuk itu kita bernyanyi dari buku ED nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2. Berdiri orang tua. Oh Jesus naik berdiri poso-posoon sai Roma mengaliki urut panjaloon di buan nator asna nasib na betuson ay nang pasangat na tuhodak danakon. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan